One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan proposal bisnis kami. Dengan anggota kelompok Rika Aprisia, Sapna Meliani, Cynthia Safitri, Umi Himatul Aliyah, dan Trisna Jamila. Nah, sebelum memasuki lebih lanjut isi dari proposal bisnis kami, saya akan memaparkan latar belakang pemilihan judul proposal bisnis kelompok kami. Di sini Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kewajiban menutup aurat itu adalah bagian dari syariat Islam. Islam memerintahkan perempuan muslimah untuk menutup aurat yang dilakukan hingga warna kulitnya tertutup. Sebagai wanita muslim, tentu harus memperhatikan cara berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Dari waktu ke waktu, gaya berbusana wanita berhijab yang semakin bervariasi dan model berjilbabnya pun beragam. Selain itu, telah menjadi tren terbaru di kalangan para muslimah. Fenomena ini memberikan peluang bisnis baru, salah satunya di kota Jambi, di antaranya bisnis seragam busana dan hijab yang saat ini semakin berkembang pesat. Dengan melihat peluang yang ada ini, kami memutuskan untuk membuat usaha dengan nama Hajira, yang berarti kecantikan dan keindahan. Usaha ini akan menawarkan hijab untuk perempuan di kota Jambi. Selain itu, bisnis ini bertujuan untuk mengajak para kaum perempuan untuk segera menutup auratnya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan bagian dari analisis aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan pasar dan minat konsumen berdasarkan data, di mana kami mengambil sumber data dari BPS. Yang pertama itu menurut agama berdasarkan jiwa, itu dari tahun 2017 hingga 2019, dan menurut kabupaten atau kota berdasarkan jenis kelamin perempuan, yaitu dari tahun 2018 hingga 2020. Dari data yang kami temukan dapat dilihat bahwasannya penduduk di kota Jambi yang beragama Islam pada tahun 2009 itu berjumlah 581.219 jiwa, yang dimana angka tersebut jauh lebih banyak dibandingkan penduduk agama Islam di kabupaten yang lainnya yang ada di kota Jambi. Melihat banyaknya populasi penduduk yang beragama Islam dan berjenis kelamin perempuan di kota Jambi, yang artinya jika kami mau memasarkan produk berbasis fashion Islam di kota Jambi itu memiliki prospektif yang besar ketimbang dengan kabupaten yang lainnya. Hijab merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam untuk menutup auratnya sebagai salah satu yang telah ditentukan oleh agama. Apalagi kini hijab juga menjadi fashion muslim yang dapat dikreasikan sesuai minat dan kebutuhan tiap konsumen itu sendiri. Selanjutnya itu ada analisis 7P. Yang pertama itu ada produk, di mana produk yang akan dijual adalah berbagai macam hijab, dan untuk desainnya sendiri akan dibuat oleh tim yang ada di perusahaan kami, serta memilih untuk melihat tren yang terjadi di masyarakat, namun akan tetap sesuai dengan aturan Islam. Selain itu, untuk kualitas produk juga akan selalu dijaga, salah satunya adalah dalam pemilihan bahan baku yang akan kami gunakan seperti bahan baku sifon. Terkait pengemasan dalam produk juga akan diperhatikan, seperti akan menyediakan paper bag yang bertuliskan cap merek, alamat, nomor telepon agar terlihat lebih menarik. Selanjutnya itu ada place, di mana pendistribusian produk itu melalui outlet yang tersedia, yang dimana letak lokasinya akan diletakkan di tengah kota yang strategis dan berada di pinggiran jalan supaya lebih mudah untuk dijangkau. Dan lingkup pasar produk kami sendiri untuk saat ini hanya berada di wilayah Jambi. Selanjutnya itu price, di mana penetapan harga bisnis kami yaitu dengan cara melihat atau membandingkan harga produk yang sudah ada terlebih dahulu serta harga barang dari para pesaing agar tidak terusaknya harga suatu pasar. Namun selain daripada itu, kami juga mempertimbangkan harga ditentukan dari jenis bahan baku yang digunakan untuk setiap produknya, di mana semakin berkualitas tinggi jenis bahan bakunya, maka
produk yang akan dijual akan juga mengikuti harga dari bahan baku itu. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya itu dari people, di mana karyawan dari Hijrah Hijab dituntut untuk menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Dan hal yang diperlukan oleh karyawan yaitu informasi produk, ketersediaan produk, harga produk, dan juga hal yang lainnya yang berhubungan dengan produk. Selanjutnya itu yang kelima ada promotion, di mana dalam kegiatan promosi Hijrah Hijab melakukan promosi melalui berbagai membagikan brosur, pemasangan iklan melalui koran. Nah, selain itu Hijrah Hijab juga akan menggunakan jasa melalui influencer, di mana mereka akan mempromosikan produk-produk dan brand kami melalui media sosial, dan akan memberikan promosi bentuk lainnya itu akan memberikan harga diskon terhadap konsumen yang membeli dalam jumlah yang banyak, konsumen yang menetapkan diri sebagai pelanggan tetap, dan untuk pelanggan yang memiliki kartu member serta pada hari-hari tertentu. Yang keenam itu ada proses, di mana pada proses produksi mendapatkan Hijrah Hijab itu mendapatkan bahan baku dari pemasok yang tetap, dan pada proses pemesanan itu akan karyawan akan dibagi bagiannya untuk melayani pemesanan maupun yang bekerja pada di hari-hari tertentu. Selanjutnya itu ada cycle advance, di mana luas Hijrah Hijab dengan total 200 meter yang terdiri atas gudang, bagian pajangan produk, toilet, dan parkir. Aset yang kami miliki itu berupa mesin untuk menjahit bahan baku. Selanjutnya dalam pemasaran, bisnis kami itu menggunakan banner sebagai petunjuk dari informasi. Selanjutnya pada interior Hijrah Hijab menggunakan warna biru muda agar terlihat lebih cerah, ditambah dengan gantungan lengkap dengan hangernya, juga menggunakan beberapa manekin agar terlihat lebih menarik. Selanjutnya itu area parkir dari Hijrah Hijab itu bisa menampung cukup banyak kendaraan sehingga tidak mengganggu kegiatan lalu lintas dan lingkungan sekitar. Selanjutnya itu ada analisis dari segmenting, targeting, dan positioning, di mana yang segmenting Hijrah Hijab itu membagi pasarnya. Yang pertama itu dari segi geografis, di mana Hijrah Hijab beroperasi di kota Jambi, khususnya di sekitaran area kampus Universitas Islam Sultan Saifuddin Jambi, cabang Telanekura. Selanjutnya itu dari segi demografis, menawarkan produk pada perempuan mulai dari usia 50 hingga rata-rata penghasilan di bawah 1 juta sampai lebih dari 5 juta rupiah. Kalau dari segi konsumen, Hijrah Hijab membagi pasarnya itu dari rata-rata orang yang berprofesi seperti pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pegawai, dan pensiunan yang memiliki kemampuan dari segi finansial, serta memiliki komunitas yang bisa langsung menarik konsumen secara potensial. Selanjutnya itu dari segmen psikografis, di mana pengunjung Hijrah Hijab terdiri dari para pecinta fashion muslim. Selain itu juga para perempuan yang ingin memenuhi kebutuhan dalam berbusana, serta bisa menjadi tempat untuk memberikan kado untuk orang terkasih dengan kualitas yang terjamin dan dapat dijangkau dengan berbagai kalangan. Selanjutnya itu dari targeting. Hijrah Hijab dalam melakukan targeting itu memilih pasar dengan pola spesialisasi selektif, atau biasanya itu memilih beberapa cara yang lebih objektif dan memadai, itu seperti konsumen dari kalangan remaja hingga dewasa, dan juga keluarga dari kelas sosial menengah hingga ke atas yang dinilai akan menyukai produk dari Hijrah Hijab dengan kualitas yang terjamin. Selanjutnya itu ada positioning, di mana Hijrah Hijab ini memposisikan sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang fashion muslimah dengan produk utama yaitu ragam style hijab yang sangat mengunggulkan kualitas produk yang ditawarkan dengan harga yang dapat dicapai di berbagai kalangan masyarakat. Hijrah Hijab juga mengutamakan pelayanan dan kenyamanan untuk setiap pengunjung yang akan datang ke outlet lokasi kami. Jadi Hijrah Hijab ini menggunakan pemosisian kategori menurut produk, kualitas, serta manfaat untuk dunia dan akhirat. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Sapna. Selanjutnya ada analisis aspek produk dan operasi. Yang pertama ada keunggulan kualitas produk.
Hajirah Hijab menggunakan sumber produksi yang menggunakan bahan baku yaitu bahan baku sifon. Sifon sendiri memiliki karakter yang tidak terlalu tebal sehingga bobotnya ringan. Hijab ini cocok untuk gaya casual maupun formal. Hajirah Hijab menerapkan zero waste agar tidak terciptanya sifat mubazir terhadap sisa produksi yang akan menyebabkan kerusakan limbah dan penumpukan sisa produksi. Hajirah Hijab menjamin terhadap kenyamanan dan kualitas produk yang akan dipasarkan. Hajirah Hijab menjamin pelayanan yang baik dalam konsumen. Hajirah Hijab bertujuan nuansa Islam. Produk Hajirah Hijab ada untuk mendukung dalam dunia fashion berhijab. Dengan adanya produk dari Hajirah Hijab bertujuan untuk mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Selanjutnya, mekanisme produksi dari supplier sampai ke konsumen. Aliran manajemen pemasok hijab atau produk pada Hajirah Hijab terjadi dari supplier, perusahaan, outlet, sampai di tangan konsumen. Perlu menjaga dan meningkatkan fungsi manajemen yang ada agar proses pemasaran bahan baku terjadi kelancaran. Dan saat memproduksi produk hijab yang akan didistribusikan di outlet sampai ke tangan konsumen. Dalam proses kegiatan manajemen rantai pemasok pada usaha bisnis kami yang dimulai dari supplier, perusahaan, outlet, sampai ke konsumen Hajirah Hijab. Selanjutnya yang C, analisis operasi menggunakan metode. Kami di sini menggunakan metode bias. Bisa dilihat pemilihan lokasi bisa dilihat dari tabel. Kami membuat kesimpulan bahwasanya metode di atas bahwa nilai Telanepura selalu lebih besar dari Mendalo dan Pasar. Dengan kedua metode di atas dapat dilihat bahwa Telanepura unggul dari yang lainnya. Maka berdasarkan metode di atas, Telanepura yang menjadi pilihan lokasi terbaik kami. Selanjutnya supplier atau bahan baku. Bisa dilihat dari tabel di atas, kami membuat kesimpulan bahwa nilai belanja online lebih besar dari belanja secara langsung. Karena baik dalam metode bias maupun metode MPE, nilai yang lebih tinggi tertuju pada belanja secara online. Maka dari itu, berdasarkan data di atas, belanja online bisa dijadikan pilihan yang terbaik. Yang C, sumber modal. Kami dari sumber modal kami menggunakan bank syariah dan bank konvensional, dan kami membuat kesimpulan bahwa bank syariah lebih besar dari bank konvensional karena baik dalam metode bias maupun metode MPE, nilai yang lebih tinggi tertuju pada bank syariah. Maka dari itu pula, data di atas bank syariah bisa menjadi pilihan terbaik untuk sumber modal yang kami akan berikan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi atau penjelasan dari Saudari Cynthia Savitri. Yang D yaitu analisis aspek manajemen dan SDI. Analisis aspek manajemen dan SDI ini meliputi 3 komponen. Yang pertama yaitu struktur organisasi perusahaan dan job desk. Yang kedua yaitu workview organizationnya. Yang ketiga yaitu model kompensasi gaji para manajer dan karyawan. Yang pertama, struktur organisasi perusahaan dan job desk yaitu memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama direktur utama, direktur keuangan, manajer, marketing, dan administrasi dan gudang. Direktur utama yang dipimpin oleh Saudari Rika Aprisia yang bertugas sebagai mengkoordinir semua kegiatan dalam bidang kepegawaian, administrasi keuangan, dan kesetariatan. Yang kedua, mengendalikan pengadaan peralatan dan perlengkapan. Ketiga, membuat rancangan untuk mengembangkan dari sumber pendapatan, membuat rancangan. Yang keempat yaitu
Pembelanjaan kekayaan perusahaan memimpin dan bertanggung jawab atas semua dewan atau komite eksekutif. Juga harus menawarkan ide-idenya dalam memajukan perusahaan, memimpin rapat dan mewakili perusahaan dalam berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Yang kedua yaitu Direktur Keuangan, yaitu yang dipimpin oleh Saudari Safna Meliani, yang bertugas mengawasi seluruh operasional keuangan yang ada di perusahaan, bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang ada kaitannya dengan keuangan, membuat prosedur pelaksanaan yang berkaitan dengan keuangan secara rinci, serta menetapkan standar kerja lapangan demi menjamin agar tidak terjadi kebocoran di bidang keuangan. Yang ketiga yaitu Manajer, yang dipimpin oleh Saudari Cynthia Savitri, yang bertugas sebagai memberi pengarahan dalam membuat keputusan, kebijaksanaan, supervisi, dan sebagainya. Yang kedua, merancang organisasi dan pekerjaan, menyeleksi, menilai, melatih, dan mengembangkan pegawai atau calon pegawainya, mengatur dan mengendalikan sistem komunikasi, membuat sistem reward. Yang keempat yaitu marketing, yang dipimpin oleh Saudari Umi Himatul Aliyah, yang bertugas sebagai membuat rencana dan rancangan strategi pemasaran produksi sesuai dengan tren pasar, melakukan riset marketing sesuai perkembangan pasar, dan yang terakhir membuat operasional informasi perusahaan yang efisien dan melaporkan hasil kerjanya pada direktur secara berkala. Dan yang terakhir yaitu administrasi dan gudang, yang dipimpin oleh Saudari Trisna Jamilah, yang bertugas sebagai melakukan pendataan dan pembukuan terhadap seluruh transaksi yang terjadi, mengurus hal-hal yang memiliki kaitan dengan pihak outsourcing. Yang ketiga yaitu tugas kasir, yaitu membuat laporan tentang pengeluaran dan pemasukan terhadap uang harian di perusahaan. Yang B yaitu Workflow Organization-nya. Bisnis ini akan kami arahkan ada peningkatan keunggulan SDM untuk menghasilkan produk unggul dan memiliki keuntungan yang optimal bagi perusahaan. Bisnis ini juga diusahakan untuk setiap elemen ikut berkontribusi dalam kegiatan perusahaan dan memberi saran terkait dengan apa yang akan perusahaan produksi. Selain itu, mementingkan kepentingan perusahaan, bisnis juga akan mementingkan kepentingan sosial seperti memikirkan lingkungan dan aspek pengembangan ekonomi di sekitar perusahaan, sehingga perusahaan mudah untuk mengalokasikan dan untuk ziswaf, dan juga mengutamakan keselamatan dan kesehatan karyawan. Yang terakhir yaitu model kompensasi gaji para manajer dan karyawan. Hajrah hijab dalam penentuan kompensasi atau pengupahan di dalam perusahaan hajrah hijab berlandaskan prinsip Islam, yaitu untuk tujuan dunia dan akhirat dengan sistem pengupahan yang adil dan layak. Terdapat beberapa pengupahan di dalam perusahaan hajrah hijab, yaitu dengan gaji atau upah pokok yang tetap setiap tanggal yang tetapkan di awal akad kerja sama sesuai dengan ketentuan UMR di Kota Jambi. Lalu akan ada bonus jika karyawan melakukan kinerja sesuai dengan target atau melewati target penjualan yang telah ditetapkan. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya adalah analisis aspek keuangan. Yang pertama adalah total investasi awal. Sumber modal yang kami dapat dari meminjam uang di bank syariah sebesar 200 juta rupiah dengan akad mudharabah dengan nisbah hasil 75% banding 25% dan dengan jangka waktu 5 tahun. 10% digunakan untuk pembelian mesin jahit dan 50% untuk biaya operasional tahunan. Biaya operasional tahunan di tahun pertama, alat atau mesin jahit yaitu 20 juta, gaji karyawan 45 juta, sewa gedung 10 juta, gaji manajer 9 juta, keamanan 6 juta, marketing 7 juta,
paper bag 1 juta, akomodasi atau bensinnya 3.500.000, biaya air 4.500.000, biaya pulsa atau kuota 4 juta, biaya listrik 5 juta, biaya lain-lain 3 juta, dan biaya penyusutannya sebesar 2 juta. Selanjutnya adalah analisis cash flow. Untuk analisis cash flow sendiri, itu cash flow di tahun pertama adalah Rp48.620.000. Di tahun kedua yaitu Rp58.782.500, di tahun ketiga Rp68.921.900, di tahun keempat Rp85.303.502, di tahun kelima Rp98.890.879. Satu produk dibanderol dengan harga Rp65.000 dan HPP satu produk adalah Rp25.000. Di analisis BEP, biaya tetapnya di tahun pertama Rp120 juta, di tahun kedua Rp9.800.000, di tahun ketiga Rp120.580.000, di tahun keempat Rp132.438.000, dan di tahun kelima Rp145.481.800. Total revenue yang diterima di tahun pertama yaitu Rp195 juta, di tahun ketiga Rp475.800.000, di tahun ketiga Rp522.513.333, di tahun keempat Rp537.898.000, di tahun kelima Rp630.421.133. Dari analisis BEP tersebut diharapkan target per hari di tahun pertama adalah 12 unit, di tahun kedua 30, di tahun ketiga 35, di tahun keempat 41 unit, dan di tahun kelima adalah 46 unit. Analisis selanjutnya adalah analisis payback period. Dapat dilihat dari data di sini, waktu yang kami butuhkan untuk mengembalikan pinjaman kepada bank tersebut adalah selama 3 tahun 4 bulan 5 hari. Dikarenakan bisnis ini akan meminjam modal dari bank syariah, kami menggunakan analisis GVM dengan total GVM dari bisnis ini yaitu 166,59, dan golden index yang diraih adalah sebesar 1,75, yang mana dari angka tersebut dapat dilihat bahwa proposal bisnis kami layak untuk diinvestasikan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi berikut, yaitu F. Analisis aspek syariah. A. Analisis aspek syariah pada aspek pasar dan pemasaran. Aspek syariah dalam pasar. Harga pasar yang ditawarkan oleh kelompok kami relatif standar untuk menjaga harga pasar tetap berimbang. Lokasi bisnis kami yang dekat dengan lokasi bisnis passion lainnya. Aspek syariah dalam pemasaran. A. Robaniyah. Bisnis kami berudah untuk memastikan tidak adanya barang cacat atau rusak yang akan kami jual. Untuk barang stok lama akan kami jual dengan harga murah. B. Wakiyah. Barang produksi kami sesuai dengan apa yang kami pajang di toko. C. Insaniyah. Bonus berupa pernak-pernik kecil untuk memperindah tatanan hijab jika pelanggan suka. D. Akhlakiyah. Kualitas layanan dari karyawan yang kami tetapkan yaitu budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, dan iklan yang kami terbitkan juga sesuai.
B. Analisis syariah pada produksi dan operasi. Aspek syariah adalah dalam produksi, sumber produksi yang menggunakan bahan baku seperti kain, benang yang dipelihara oleh taman maupun binatang yang halal menurut Islam. Aspek syariah dalam operasi, zero defect. Perusahaan kami berusaha menjaga bahan baku maupun bahan penolong yang digunakan untuk memproduksi barang atau produk kami dalam kualitas terbaik. Zero waste. Untuk barang stok lama akan kami jual dengan harga murah dan kemudian hasilnya dari penjualan tersebut akan kami donasikan kepada orang yang lebih membutuhkan. C. Analisis syariah pada manajemen SDI. Perusahaan kami berusaha adil dalam jenjang karir, reward maupun punishment, seperti penetapan posisi kedudukan sesuai dengan latar belakang pendidikannya. D. Analisis syariah pada keuangan. Sumber modal yang kami dapatkan dari meminjam uang di bank syariah dengan akad mudharabah dengan nisbah hasil 75-25 dengan jangka waktu 5 tahun. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil proposal yang sudah kami buat. Melalui hitungan nilai layak-layakan bisnis, total nilai tiap aspek dari bisnis kami itu mencapai nilai 76,3, di mana berdasarkan nilai tersebut maka hajirah hijab itu layak untuk dilaksanakan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat yang tidak disengaja. Memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.